PSMS, Persatuan Sepak Bola Main Seri. Kata itu layak kita sematkan untuk kondisi PSMS Medan saat ini, yang mana PSMS sangat sulit untuk meraih kemenangan di 3 pertandingan terakhir, guys. Bahkan di 3 pertandingan terakhir kita itu bermain seri saja. Memang mesti kita akui di 2 laga away ini kita mendapatkan tren yang cukup positif karena kita sudah berhasil mengumpulkan 2 poin dari hasil away, dan juga kita tidak mengalami kekalahan sekalipun di laga away kali ini. Nah, tetapi yang menjadi catatan adalah target kita. Kita itu punya target untuk masuk Liga 1. Kalau memang hanya sekedar untuk bertahan di Liga 2, pemain saat ini dengan status, dengan juga skema permainan saat ini aku yakin masih bisa bertahan di Liga 2. Kita nggak akan degradasi lah kalau misalnya aku bilang, kalau misalnya pola permainannya seperti ini dan komposisi pemain seperti ini. Tetapi untuk masuk ke Liga 1 kayaknya mesti ada satu gebrakan yang cukup luar biasa yang harus dilakukan oleh Coach Neil Maijar bersama dengan pihak manajemen, karena memang kayak ada sesuatu yang memang kehilangan dari sosok sosok PSMS kita ini, guys. Kalau misalnya kita lihat dari lini belakang, kita udah mantap, guys. Lini tengah juga kita udah solid. Nah, di lini depan ini yang masih menjadi pertanyaan, guys. Memang untuk Juninho Cabral sendiri, mesti kita akui dia itu pemain yang tipenya tipe gacor, guys. Dalam artian tipe striker ulung yang betul-betul bekerja keras. Jadi dia bukan hanya tipe striker yang hanya menunggu bola sehingga mencetak gol. Tidak, dia itu rajin cetak bola, jemput bola, guys. Bahkan bisa aku bilang kita belum pernah mendapatkan striker macam Juninho Cabral yang betul-betul aktif dalam bermain, guys. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kurangnya supply dari winger kita ini, baik itu winger kanan atau winger kiri, sayap kanan, sayap kiri, yang memberikan umpan-umpan cemerlang atau ciamik kepada Juninho Cabral. Terhitung tadi hanya Gustur yang aku mungkin suka tadi, umpan crossingnya memang betul-betul ciamik. Yang mana di situ gagal, sayang sekali. Juninho juga hari ini mesti kita akui kurang perform, tidak seperti ketika melawan Dejan FC yang mana dia berhasil mencetak 2 gol. Ini kalau misalnya tadi Juninho bisa mencetak gol, mungkin hasilnya akan cukup berbeda. Mungkin PSMS akan bisa lebih banyak lagi mencetak gol, guys. Memang kita pasti sangat bisa kita bilang sangat kecewa dengan hasil seri ini, mengingat Sriwijaya juga tidak bermain bagus banget, guys. Malah kalau misalnya kita lihat dari segi permainan, PSMS harusnya bisa menang di pertandingan kali ini. Kalau melawan Dejan kemarin kita bersyukur kita nggak kalah karena memang Dejan main bagus walaupun kita sempat unggul. Tapi di pertandingan kali ini kita itu jauh lebih unggul, baik itu dari segi penguasaan bola, dari segi peluang, bahkan juga dari skema permainan kita lebih unggul lah daripada Sriwijaya, meskipun mainnya di kandang Jakabaring, di kandangnya Sriwijaya di Jakabaring, guys. Ya, mungkin Sriwijaya juga terkejut ya kan. Mungkin Sriwijaya mikir PSMS ini kayak Persikabo kemarin yang bisa mudah dibantai. Ternyata PSMS bermain cukup apik sebenarnya, guys. Tetapi memang ya itu, karena kita kurangnya variasi serangan dan juga mungkin Coach Neil Maijar kurang berani untuk merotasi pemain-pemainnya atau mengambil resiko dengan mengganti beberapa pemain dan memasukkan pemain baru, sehingga hasil yang ada di babak pertama pun bertahan hingga babak kedua, guys. Maka dari itu kita masih berharap nih kepada Coach Neil Maijar untuk kembali merotasi pemain-pemainnya. Memang dari segi permainan kita nggak buru-buru amat, guys. Apalagi di babak pertama, aku yakin kayaknya babak pertama harusnya kita dapat 1 gol. Tapi kita gagal dapatkan 1 gol, guys. Di babak kedua masih tetap unggul kita dari segi permainan. Tetapi setelah beberapa pergantian pemain, tadi langsung keteteran pemain kita. Malah di akhir-akhir pertandingan Sriwijaya yang lebih gacor untuk mencari gol pertama, guys. Untung Sebastian Antik dengan Revan di lini pertahanan itu sangat sigap dalam mengawal bola-bola udara maupun bola-bola bawah yang diserang oleh Sriwijaya FC, guys. Kita mungkin kalau kita bahas ya dari para pemain, kita mungkin Parroji Kuba ini bagus. Tadi dia juga sempat melakukan save beberapa kali. Tendangan si Pelfort juga cukup on target ya, cukup keras tapi bisa ditepis dan ada Antik langsung menyapu bola itu. Kuba ini memang memberikan kenyamanan ya di lini pertahanan kita ini. Kemarin juga Kuba berapa kali juga melakukan save. Nah,
aku kali ini sangat menyoroti performa daripada pemain teranyar kita yang baru bisa main akhirnya setelah sekian lama. Kita pengen nih pemain main. Siapa lagi kalau bukan Revan. Revan ini pemain Persiraja Banda Aceh musim lalu yang sangat gacor di lini pertahanan dan kita beli. Tetapi dia itu kalah saing ya sama Hamzali. Dan Hamzali pun tidak main karena akumulasi kartu. Mungkin kalau Hamzali nggak akumulasi kartu kayaknya nggak main nih si Revan. Tapi Revan ketika sekali diberi kesempatan untuk bermain dan lihat betapa luar biasanya Revan menjaga lini pertahanan PSMS guys. Aku termasuk yang sangat mengagumi Revan ini. Anak Aceh ini betul-betul luar biasa main untuk Kota Medan guys. Rap-rap banget. Ini ciri khas anak Medan banget sebenarnya. Tetapi meskipun dia dari orang Aceh, dia itu hampir satu tipe dengan Sebastian Antik yang betul-betul sangat tenang ya dalam mengawal lini pertahanan. Dari wingback kita mesti akui Gustur punya umpan-umpan crossing yang cukup baik ya. Sehingga Juninho tadi sempat ada peluang tapi sayang sekali. Nah, untuk wingback kiri, back kiri kita ini, fullback sebelah kiri, ini kan main Bajo ya. Aku paham lah kenapa Bajo yang diturunkan bukan Saiful Ramadan. Karena berkaca dari pertandingan sebelumnya melawan Dejan, Saiful Ramadan nggak banget sebagai starting line up kan gitu kan, sebagai starter. Masuklah Irwan Bajo. Nah, kali ini Irwan Bajo sebenarnya bagus main, rajin overlapping. Tetapi kurangnya crossing yang akurat daripada Irwan Bajo ini yang sangat bisa kita bilangnya bukan merusak sih, maksudnya menghambat daripada gol-gol PSMS guys. Seharusnya kan kayak Gustur nih asik kalau dia ada crossing enak gitu, tapi Irwan Bajo kayaknya mesti memperdalam lagi ilmu crossingnya guys. Layaknya wingback fullback yang kita miliki di timnas Indonesia ataupun gak usah timnas deh, kayak kita dulu punya Mahyadi ya kan, atau punya si Pardan tuh kan kita tahu lah gimana dia kalau udah crossing asik kita lihat gitu kan. Nah mungkin Irwan Bajo mungkin perlu ditingkatkan di situ guys. Ya kalau aku disuruh main pasti nggak bisa ya, kita kan hanya supporter yang bisa menilai guys. Nah aku tadi kalau misalnya mikir tadi itu main Saiful kayaknya lebih gacor kita pastinya. Kenapa? Kalau misalnya tadi itu yang main Saiful, ini lapangan bagus guys, serius lapangannya cantik. Makanya kalau kita tengok tadi mainnya itu PSMS itu asik kita tonton. Kenapa? Mainnya karena lapangannya bagus, beda sama Dejan. Lapangannya sintetis, sulit untuk mengembangkan permainan. Nah, kita lihat ketika PSMS main di lapangan bagus, keluar permainan yang luar biasa, guys. Dan terbukti kita mendominasi jalannya pertandingan. Tetapi lagi-lagi di lini depan yang menjadi permasalahan PR besar. Sama kreativitas lini serang, lini tengah kita juga sangat kurang, guys. Kalau lini pertahanan aku udah cakep dengan duet Revan dengan si Sebastian Antik, udah mantap lah dengan dibawa lagi sama Kuba di bawah Mister Gawang guys. Seperti itu. Nah, kalau Ismi aku mesti apresiasi sebesar-besarnya kepada Ismi Hatuwe ini, nggak ada capeknya ini pemain ya, bisa kita bilang ya. Bolak-balik maju depan mundur ya kan, maju untuk membantu serangan, bantu pertahanan. Ismi ini kayak paru-parunya itu ada 2 atau 3 ya, yang mengingatkan kita dengan Pak Jisung ya, yang mana selalu berada dimanapun bola berada pasti ada namanya Ismi Hatuwe guys, luar biasa. Nah, jadi yang menjadi permasalahan di sini adalah Fabio Gama ya. Aku nggak tahu nih kenapa ini Fabio Gama. Memang di awal-awal pertandingan bisa kita lihat Fabio Gama sempat ada peluang ya, tendangan spekulasi jarak jauhnya. Dan sebenarnya Fabio Gama kalau dari segi visi main lumayan guys. Tetapi ya kalau misalnya kita lihat kayak gini terus Fabio Gama, dia itu bagus-bagus tapi nggak bagus sekali gitu. Kalau untuk main di babak pertama bagus dia, tapi kalau udah masuk babak kedua itu keteteran dia. Nah makanya saran aku kayaknya Fabio Gama ini layak untuk kita pertimbangkan untuk tidak kita perpanjang kontraknya, kita putus di putaran pertama dan cari pemain di putaran kedua. Menurut aku, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys. Setuju nggak kalian dengan opini aku untuk Fabio Gama? Fabio Gama kayaknya layak untuk diganti dengan pemain yang lebih Spartan lagi, yang punya jiwa mau main fight kemanapun dia berada, kemana bola berada dia mau ngejar, dan juga punya passing-passing layaknya Gustavo Cena guys. Untuk Sandi Sute, seperti biasa, abang senior kita ini selalu menjadi panutan untuk anak-anak muda yang ada di PSMS. Ya, sempat beberapa kali juga menebar ancaman, tapi belum bisa membuahkan hasil. Kalau Ihsan Chan, seperti biasa, selalu merepotkan pertahanan. Tetapi kali ini Ihsan Chan tidak seapik ketika bermain melawan Dejan FC. Kayaknya Ihsan Chan, kita ini bingung ya. Yang aku lihat ya, ketika pemain kita itu main di starter line, jadi starter ya, masuk dalam starting line up,
itu kayak nggak gacor gitu. Tapi kalau main sebagai pemain pengganti malah gacor gitu kan. Contoh kayak Saiful kemarin nggak main starting, nggak main, dia main starter. Pas main, kan bapuk. Mainlah Irwan Bajo sebagai pemain pengganti dan gacor. Nah main Irwan Bajo sebagai pemain starter, malah nggak gacor. Sama halnya dengan Ihsan Chan. Kemarin main sebagai pemain pengganti menggantikan Nathan di babak pertama, di penghujung babak pertama, kan malah langsung gacor sebagai pemain pengganti. Tetapi ketika main jadi starter nggak gacor-gacor guys. Nah sama halnya juga dengan Rahmat Hidayat. Kayaknya abang kita ini Rahmat Hidayat masih belum menemukan performa terbaik performa terbaik dia. Kita tahulah abang kita ini Rahmat Hidayat adalah ikonnya PSMS Medan untuk saat ini. Dari zaman Liga 1 masih zaman-zaman Matsunaga, Rahmat Hidayat udah main di PSMS, konsisten main terus untuk PSMS. Dan udah menjadi El Capitano juga untuk PSMS. Tetapi untuk akhir-akhir ini Rahmat Hidayat ini seperti kehilangan sentuhan magicnya guys. Memang kalau ketika melawan PSKC Cimahi dan Persikota Tangerang, PSMS itu sangat mengandalkan Rahmat Hidayat dan Rahmat Hidayat juga sangat luar biasa performanya. Tetapi di akhir-akhir pertandingan ini, di 3 pertandingan terakhir ini, performa daripada Rahmat Hidayat itu sangat menurun guys. Ini mungkin bisa jadi catatan pelatih. Ya, jika ada melihat pemain yang mungkin kurang perform di dalam beberapa pertandingan terakhir, seharusnya kita itu Coach Neil Major bisa merotasi pemain, mengganti, bereksperimen coach. Nggak usah takut, apapun hasilnya nggak apa-apa. Yang penting kita dapat ada racikan baru, nanti di pertandingan selanjutnya bisa kita pakai gitu. Daripada kita hanya mengandalkan begini-begini aja sembari menunggu gol-gol yang mungkin belum bisa kita raih gol itu gitu. Jadi kita punya banyak maksudnya punya striker yang keren, punya striker yang bagus, apalagi siapa yang kemarin mencetak 1 gol lawan Persikabo, Angga, itu juga kayaknya layak untuk dimainkan dari starter. Ataupun Rahmat Ilahi jadi starter guys ya. Memang tadi Rahmat Ilahi sempat main juga gitu ya kan, tapi masih belum bisa memberikan ya gol. Tapi tak apa ya. Sebenarnya kita ini dapat 1 poin dari Sriwijaya dan 1 poin melawan Dejen ini nggak buruk-buruk amat sebenarnya. Aku mau tekankan ya. Aku ini cuma hanya mengeluarkan keresahan aku selaku supporter PSMS yang memang sangat kucintai ini. Jadi kita pengen PSMS masuk ke Liga 1, bukan bertanding Liga 2. Kalau kayak gini poinnya, bertanding Liga 2, aku yakin bertahan. Nggak akan terdegradasi lah. Tapi untuk masuk ke Liga 1 ini akan sulit guys. Mengingat FC Bekasi makin gacor, PSPS Pekanbaru jangan ditanya lagi duet trio mereka, John Mena sama siapa lagi tuh? Opa Popalzai, baru satu lagi mantan striker PSMS, si Ilham Patoni, ya, belum lagi Persiraja Banda Aceh. Ini persaingan cukup sulit di grup 1 guys, grup neraka. Maka PSMS mau nggak mau harus bereksperimen untuk di pertandingan selanjutnya guys. Apalagi nanti kita melawan PSPS Pekanbaru, main di Baharudin, wajib 3 poin. Oke, see you di Pekanbaru. See you di Stadion Baharudin, Lubuk Pakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen kalau komentar gimana pendapat kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.